Dunia sedang menahan napas di ambang kehancuran ekonomi yang paling nyata dalam satu dekade terakhir, sebuah fragmen waktu di mana sejarah akan mencatat tanggal 28 Februari 2026 sebagai hari di mana seluruh tatanan perdagangan global ditarik paksa ke dalam labirin ketidakpastian yang sangat gelap. Tanpa peringatan panjang yang biasanya menyertai krisis internasional, Teheran menarik pelatuk senjata geopolitik paling mematikan mereka dengan menutup secara terbatas Selat Hormuz, sebuah tindakan yang segera mengubah peta navigasi dunia menjadi garis-garis merah penuh risiko. Bayangkan sebuah celah sempit di perairan Teluk yang hanya memiliki lebar sekitar 33 km, sebuah lubang jarum yang selama ini menjadi denyut nadi utama bagi peradaban modern, kini berada di bawah kendali penuh moncong rudal jelajah dan pengawasan ketat kapal patroli cepat Garda Revolusi Iran. Blokade ini bukan sekadar manuver militer biasa yang bisa diselesaikan dengan diplomasi meja bundar dalam semalam, melainkan sebuah operasi penyanderaan ekonomi global skala masif yang secara instan mencekik sekitar 20% pasokan minyak dunia, menyisakan kepanikan yang merambat cepat dari lantai bursa Wall Street hingga ke dapur-dapur rumah tangga di pelosok Nusantara. Ketegangan yang menyelimuti kawasan Timur Tengah ini mencapai titik didihnya saat Donald Trump yang kembali memegang kendali di Washington mengeluarkan serangkaian ancaman balasan yang sangat keras, mengisyaratkan serangan terhadap fasilitas energi jika Iran tidak segera membuka akses pelayaran. Namun, alih-alih mundur karena tekanan militer adidaya, Teheran justru merespons dengan cara yang jauh lebih taktis dan provokatif melalui peluncuran sebuah dokumen yang kini dikenal dunia sebagai daftar eksklusif negara sahabat. Melalui surat resmi yang dikirimkan kepada 176 anggota Organisasi Maritim Internasional pada tanggal 24 Maret 2026, Iran menetapkan aturan main yang sangat brutal dan diskriminatif di mana Selat Hormuz dinyatakan tetap terbuka bagi mereka yang dianggap kawan, namun tertutup rapat bagi siapapun yang terafiliasi dengan agresor dan sekutu Amerika Serikat. Syarat yang diajukan pun sangat mutlak dan tidak mengenal kompromi, di mana setiap kapal yang ingin melintas tidak boleh terlibat dalam aksi agresi apapun, wajib mematuhi protokol keamanan yang sangat ketat dari otoritas Iran, serta melakukan koordinasi operasional secara real-time. Disinilah kita melihat bagaimana sebuah kasta baru dalam geopolitik energi dunia mulai terbentuk secara nyata, memisahkan bangsa-bangsa berdasarkan loyalitas dan kepentingan strategis mereka di mata Teheran. Hingga saat ini, di tengah laut yang tenang namun mencekam, tercatat baru 8 negara yang secara resmi memegang tiket emas untuk membelah jalur maut tersebut tanpa gangguan sedikitpun dari Angkatan Laut Iran. China dan Rusia berada di barisan terdepan dalam aliansi ini, di mana kedua raksasa tersebut dilaporkan telah melangkah jauh melampaui sekadar koordinasi pelayaran dengan mulai menggunakan mata uang yuan sebagai alat pembayaran biaya transit melalui perantara maritim Beijing. Langkah ini bukan hanya soal efisiensi logistik, melainkan sebuah serangan langsung terhadap dominasi dolar dalam perdagangan energi dunia yang selama ini menjadi pilar kekuatan ekonomi Barat. India dan Korea Selatan menyusul di urutan berikutnya setelah melalui rangkaian diplomasi bawah tanah yang sangat alot, membuktikan bahwa kebutuhan akan energi mampu melunakkan perbedaan ideologi politik. Mesir dan Pakistan juga berhasil mendapatkan restu setelah memberikan jaminan netralitas yang meyakinkan kepada otoritas Garda Revolusi Iran. Namun yang paling menarik dan sekaligus menyesakkan bagi publik di tanah air adalah keberhasilan tetangga dekat kita di Asia Tenggara, yaitu Malaysia dan Thailand, yang sudah berhasil melenggang mulus melintasi blokade, sementara kapal-kapal kita masih tertahan sebagai penonton pasif di luar gerbang utama. Keberhasilan Thailand dalam menavigasi negosiasi yang sangat kompleks ini patut menjadi bahan evaluasi tajam bagi para pengambil kebijakan di Jakarta, terutama karena mereka mampu mengubah insiden serangan terhadap kapal Mayureri Nari di awal konflik menjadi sebuah momentum kesepakatan akses bebas biaya transit yang sangat menguntungkan.
Keberhasilan ini menunjukkan bahwa diplomasi Thailand memiliki kecepatan dan ketajaman yang luar biasa dalam membaca keinginan Teheran, sesuatu yang tampaknya masih menjadi tantangan besar bagi diplomasi Indonesia. Kondisi ini berbanding terbalik secara dramatis dengan nasib dua kapal tanker raksasa milik Pertamina yang hingga detik ini dilaporkan masih terkatung-katung tanpa kepastian di perairan Teluk Arab karena belum mendapatkan izin resmi untuk melintas. Situasi ini menciptakan sebuah anomali besar yang memicu pertanyaan kritis mengenai posisi tawar diplomasi Indonesia di panggung internasional, terutama di mata Iran. Mengapa negara-negara tetangga yang secara geografis dan ekonomi memiliki ketergantungan serupa bisa mendapatkan lampu hijau begitu cepat, sementara kapal dengan bendera merah putih kita masih tertahan dalam zona abu-abu yang secara langsung membahayakan ketahanan energi nasional kita? Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sejauh ini hanya bisa memberikan jawaban-jawaban yang cenderung normatif kepada media, menyatakan bahwa seluruh situasi masih berada dalam tahap komunikasi intensif antara pemerintah Indonesia dan otoritas Iran. Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto yang baru saja memulai masa kepemimpinannya terlihat sangat berhati-hati dalam menyeimbangkan posisi tawar Indonesia, berusaha menjaga prinsip diplomasi bebas aktif, namun di sisi lain terdesak oleh kebutuhan mendesak untuk menyelamatkan pasokan energi nasional. Indonesia tampaknya sedang terjebak dalam dilema besar yang sangat beresiko, di mana pemerintah harus memilih antara mempertahankan retorika perdamaian yang selama ini menjadi ciri khas diplomasi kita, atau harus mengambil posisi yang jauh lebih tegas dan berani demi menyelamatkan stok bahan bakar minyak bagi rakyat banyak. Ketidakpastian yang berlarut-larut ini memicu kekhawatiran di kalangan pengamat geopolitik bahwa sikap yang terlalu berhati-hati dari Jakarta justru dibaca sebagai sebuah kelemahan oleh Teheran, yang pada titik krisis seperti sekarang lebih membutuhkan komitmen politik yang nyata dan transaksional daripada sekedar seruan perdamaian di forum-forum internasional yang seringkali tidak memiliki dampak langsung pada stabilitas di Selat Hormuz. Namun di balik kabut ketidakpastian yang tebal, secercah harapan mulai muncul melalui laporan terbaru pada tanggal 27 Maret 2026 yang mengisyaratkan adanya respons positif dari otoritas Iran terhadap permohonan akses kapal-kapal Indonesia. Wakil Ketua Komisi 1 DPR Dev Laksono bersama juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mawengkang telah memberikan konfirmasi awal bahwa proses negosiasi kini telah bergeser dari sekedar pernyataan niat ke arah aspek teknis dan operasional yang jauh lebih detail. Dalam dunia intelijen dan diplomasi tingkat tinggi, istilah tahap teknis ini seringkali merupakan kode halus bagi adanya sebuah kesepakatan di bawah meja atau jaminan-jaminan tertentu yang harus diberikan oleh pihak Jakarta kepada Teheran sebagai syarat pelepasan blokade. Publik kini menunggu dengan tingkat kecemasan yang tinggi apakah kapal-kapal tanker Pertamina tersebut benar-benar akan segera diizinkan meluncur menuju pelabuhan di tanah air untuk mengamankan stok BBM nasional, atau justru akan terus terjebak lebih lama dalam permainan catur geopolitik yang sangat berbahaya antara kekuatan-kekuatan besar dunia yang sedang bertikai di kawasan tersebut. Jika kita melihat lebih jauh ke dalam esensi dari krisis ini, penutupan Selat Hormuz tahun 2026 telah menjadi bukti nyata yang paling brutal bahwa energi bukan lagi sekedar komoditas dagang yang bisa diperlakukan dengan hukum pasar biasa, melainkan telah sepenuhnya bertransformasi menjadi senjata politik yang mampu melumpuhkan kedaulatan sebuah negara dalam sekejap mata. Keberhasilan atau kegagalan kapal Pertamina untuk menembus blokade ini nantinya akan menjadi ujian pertama yang sangat menentukan bagi kedaulatan diplomasi pemerintahan baru Indonesia di tengah badai global yang semakin tidak terduga dan ekstrem. Kita semua dipaksa untuk menyadari secara pahit bahwa di dunia yang sedang bergejolak dan penuh dengan perebutan sumber daya, netralitas tanpa didukung oleh kekuatan tawar yang nyata, serta keberanian untuk mengambil resiko hanya akan membuat kita tertahan di pintu luar sebagai penonton yang tidak berdaya. Pertanyaan mendasar yang kini menghantui setiap kebijakan luar negeri kita adalah, apakah kita sudah saatnya berani mengambil sikap yang jauh lebih tajam dan pragmatis demi kepentingan nasional yang paling mendasar, ataukah kita akan terus memilih untuk menunggu dalam ketidaktentuan, sementara harga energi mulai membakar stabilitas ekonomi rakyat yang selama ini sudah sangat tertekan oleh gejolak global?
Selat Hormuz kini bukan lagi sekedar nama geografis di peta dunia, melainkan telah menjadi altar di mana kedaulatan negara-negara diuji melalui keteguhan mereka dalam menghadapi tekanan geopolitik yang luar biasa. Bagi Indonesia, tertahannya kapal Pertamina adalah sebuah alarm keras yang mengingatkan kita bahwa ketergantungan energi adalah rantai yang bisa ditarik kapan saja oleh kekuatan yang menguasai jalur-jalur vital dunia. Setiap jam yang berlalu di mana kapal-kapal kita hanya terdiam di Teluk Arab adalah kerugian material dan simbolis yang sangat besar bagi harga diri bangsa. Kita perlu melihat bagaimana Thailand dan Malaysia mampu memposisikan diri mereka secara cerdik, memanfaatkan celah diplomasi dan kedekatan emosional untuk mendapatkan akses yang kita sendiri masih harus perjuangkan dengan susah payah. Ini bukan lagi soal siapa yang paling vokal menyuarakan perdamaian, melainkan soal siapa yang paling mampu memberikan nilai tawar yang tidak bisa ditolak oleh pemegang kunci gerbang Hormuz. Analisis mendalam melalui kerangka kebenaran menunjukkan bahwa ada pergeseran besar dalam cara Iran memperlakukan mitra-mitranya di kawasan Asia. Teheran tampaknya sedang membangun sebuah blokade moral dan ekonomi di mana mereka hanya ingin bekerja sama dengan negara-negara yang berani menunjukkan sikap independen terhadap pengaruh Barat. Indonesia dengan segala kompleksitas hubungan diplomatiknya dengan Amerika Serikat kini sedang diawasi dengan sangat ketat oleh intelijen Iran. Setiap pernyataan dari Jakarta, setiap gerak-gerik militer di perairan kita sendiri, hingga keputusan ekonomi yang kita ambil, semuanya ditimbang di timbangan emas Teheran. Tahap teknis yang kini sedang dibicarakan oleh Dev Laksono mungkin mencakup jaminan bahwa Indonesia tidak akan membiarkan wilayah lautnya digunakan untuk kepentingan armada tempur sekutu yang ingin menyerang Iran dari arah selatan. Sebuah komitmen yang sangat berat bagi negara yang menjunjung tinggi kebebasan navigasi internasional. Kini bola panas sepenuhnya berada di tangan pemerintah Indonesia, di mana setiap keputusan yang diambil akan berdampak langsung pada harga kebutuhan pokok di pasar-pasar tradisional hingga ke biaya operasional industri-industri besar di Jawa dan Sumatera. Jika diplomasi ini gagal, kita tidak hanya menghadapi krisis BBM, tetapi juga krisis kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah dalam melindungi kepentingan nasional di panggung dunia. Selat Hormuz telah menjadi saksi bisu betapa rentannya sebuah negara besar jika tidak memiliki kemandirian energi yang kuat dan strategi diplomasi yang lincah. Rakyat kini menunggu bukti nyata dari janji-janji kedaulatan yang sering didengungkan, menanti kepulangan kapal-kapal tanker kita membawa nafas bagi ekonomi nasional. Apakah kita akan muncul sebagai pemenang diplomasi yang cerdas, ataukah kita hanya akan menjadi catatan kaki dalam sejarah panjang perang energi yang sedang melanda dunia di tahun 2026 ini? Jawabannya ada pada keberanian kita untuk melangkah keluar dari zona nyaman diplomasi konvensional menuju realitas baru geopolitik yang tanpa ampun.